Selamat pagi all. How are you today? Bagaimana kabarnya? Pripun kabare? Semoga baik-baik ya. Di sini di Jepang sedikit mendung cuaca, akan tetapi suasana seger banget karena pergantian musim dari musim panas menuju musim dingin ya kan. Pada kali ini ingin saya mengungkapkan sedikit unek-unek yang ada pada saya, yakni berkaitan dengan psikologi society, apa itu psikologi society, psikologis kemasyarakatan, yang mana saya melihat di sini yaitu berkaitan dengan sedikit cerita, mungkin benar mungkin enggak ya kan, itu adalah pandangan dari saya sendiri, yakni saya sering mengamati bagaimana orang-orang Jepang mengajak anak-anaknya saat bepergian, baik itu dengan jalan kaki ataupun mereka naik sepeda ya kan. Sering anaknya itu ada di belakang dan orang tuanya ada di depan. Dan pada suatu saat saya bisa melihat ada anak Jepang itu jatuh ya kan. Jatuh terjungkal saat jalan-jalan di taman ya itu. Dan di sana anak kecil itu menangis kepada bapak dan ibunya dan bilang ya kan, itai itai, to-chan, kacang itai yo. Artinya, ibu bapak sakit, saya sakit. Dan tentunya bapak ibunya itu adalah menghampirinya. Kenapa, ada apa? Katanya bilang menunjukkan di situ bahwasanya ada lubang ya kan. Yang tadi bapak ibunya itu jalan di depan anaknya dengan meninggalkan di belakangnya, dan karena bapak ibu tidak menunjukkan di situ ada lubang ya kan, karena memang sedang menikmati jalan-jalan di taman ya kan. Kenapa anak itu menangis? Ya wajar, anak kecil karena sakit pasti menangis ya kan. Maksud saya begini, orang Jepang dia itu dalam mendidik anak selalu bapak ibu itu ada di depannya, maksud saya kan. Makanya dari situ ada suatu istilah bahwasanya kodomo wa oya no senaka o miru, ya kan, anak itu adalah akan melihat punggung orang tuanya ya. Peribahasa itu adalah apa yang dikerjakan orang tuanya, anak itu akan selalu melihat dan akan selalu meniru. Dan pada saat itu berjalannya tadi itu meniru orang tuanya di depan, orang tuanya jalan di depan, anak itu juga ikut dari belakang. Di situ ada lubang kan, dan jatuh. Yang tadi itu sakit mengatakan. Saya ingin tekankan di sini bahwasanya kenapa orang tua Jepang itu adalah sedikit-sedikit tidak memberikan masukan kepada anak. Sebelumnya tidak ngasih masukan. Ini kalau jatuh sakit, ini apa? Enggak. Jadi anak Jepang itu adalah dengan sendirinya akan paham dia itu jatuh dan sakit dan akan mengatakan mengaku kepada orang tuanya. Orang tuanya akan memberikan pengarahan. Kenapa jatuh? Karena ada lubang. Jadi lubang ada sakit, jangan jatuh jadi sakit ya kan. Disitunya akan memberikan masukan kepada anak bahwasanya kalau jatuh itu sakit. Dengan sendirinya anak Jepang itu akan berpikir. Jadi bukan otak dulu yang berpikir, tetapi badan juga dulunya berpikir. Di samping dia tuh bisa berpikir secara logika dengan badannya merasakan sakit, biar nggak sakit seperti apa, tentunya anak akan menghindar dari lubang itu yang untuk kedua kalinya biar nggak jatuh ya kan. Di sananya karena itu jatuh sakit, anak akan berpikir, jadi otak itu akan, pikiran itu akan bisa berjalan. Nanti kalau ada lubang, saya tidak akan jatuh lagi, bagaimana berpikir lagi untuk menghindari lubang itu. Dan orang tua membiarkan dalam itu. Jadi di sininya singkat kata, singkat cerita bahwasanya anak Jepang itu sebenarnya itu berpikir itu dengan alam, ya kan, dia mengetahui alam jatuhnya seperti apa, alamnya seperti apa, baru dia berpikir ke depannya dia seperti apa. Akan tetapi kalau anak-anak kita yang ada di Indonesia, saya nggak paham ya kan, cuma mungkin benar mungkin salah ya kan. Begitu ada lubang, maksudnya begini, kalau kita jalan-jalan ke taman, tentunya anak-anak itu jalan berlarian di depan,
orang tua kita ada di belakang, ya kan. Di sananya begitu ada lubang, orang tua kita segera memberitahu kepada anak, awas ada lubang, nanti kalau jatuh sakit. Jadi orang tua itu sudah memberikan arahan, sedikit mendoktrin kalau jatuh itu sakit. Jadi pikiran anak itu adalah paham, otaknya itu pinter. Jadi begitu ada lubang, dia akan menghindar dari lubang itu dan tidak akan pernah merasakan sakit karena memang tidak jatuh di lubang, ya. Maksud saya begini, jadi orang-orang kita itu sebenarnya pinter di otak, pinter dalam berpikir, tetapi kita belum pinter dalam hal merasakan di badannya. Itu didikan dari kecil, secara pribadi saya dalam berpikir saya seperti itu, ya kan. Mungkin tidak benar, ya kan, akan tetapi ada sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya di sini, bahwasanya kebanyakan orang-orang Jepang itu belajar dari sakit dulu, dia berpikirnya ke otak dan dia akan berpikir lebih maju. Tapi kalau orang-orang Indonesia mungkin, ya kan, bukan benar, ya kan, mungkin berpikirnya secara otak dulu, tidak mau merasakan sakit, ya kan. Akhirnya sakitnya itu adalah nanti setelah kita itu adalah berpikir. Dalam artian lebih baik yang mana saya tidak tahu, ya kan. Di sininya bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya orang-orang kita sebenarnya itu terlalu khawatir, terlalu banyak pikir yang dipikir, terlalu banyak di pikiran sebelum kita melangkah. Justru hal itu akan membuat kita menjadi enggan berjalan, enggan berpikir, dan kurang maju. Akan tetapi orang Jepang jatuh dulu, ya kan, sakit-sakit dulu, baru berpikir ke depannya. Itu pandangan saya pribadi. Mungkin benar tidak salah, tapi ini adalah bisa kita ambil hikmahnya dari sini. Dan sebaiknya kita seperti apa, kita kembali kepada diri kita sendiri. Begitu dari saya. Terima kasih dan thank you. Salam sehat di pagi ini.